Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zuliati SEMSI AKCA dan teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Good Corporate Governance. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nadia Fahrani dengan NIM 008. Yang kedua, saya sendiri, Fitri Amalia Solihah dengan NIM 031. Yang ketiga, Afni Faiza dengan NIM 032. Yang keempat, Yusnia Nur Afifah dengan NIM 046. Dan yang terakhir, Tia Ayu Ambarwati dengan NIM 050. Materi selanjutnya, mari kita simak video tentang sosialisasi Good Corporate Governance pada perusahaan Pertamina. Selamat datang di sosialisasi Good Corporate Governance melalui metode e-learning. Prinsip Good Corporate Governance atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Dalam e-learning ini, Anda akan mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan terkait implementasi Good Corporate Governance, antara lain Code of Conduct, Conflict of Interest, gratifikasi, whistleblowing system, dan compliance online system. Mengacu pada visi Pertamina menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, Pertamina terus berkomitmen untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance di setiap kegiatan usahanya, termasuk membangun lingkungan bisnis korporasi yang sehat. Mari dukung Pertamina menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia yang menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah apa itu corporate government. Menurut Sukrisno Agus 2006, GCG adalah tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan antara peran dewa komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang maraknya skandal perusahaan besar yang ada di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG pada akhir tahun 2004. Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini menurut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau GCG dalam proses manajerial perusahaan dengan mengenai prinsip-prinsip yang berlaku secara universal. Ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholder-nya. Selanjutnya, prinsip-prinsip GCG dalam Organization for Economic Cooperation and Development. Yang pertama, perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan. Merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer maupun pemangku kepentingan sekunder. Yang kedua, transparansi. Artinya, kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Yang ketiga, akuntabilitas. Prinsip ini di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Yang keempat, responsibilitas.
adalah prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian, prinsip-prinsip GCG dalam hubungannya dengan BUMN. Yang pertama, prinsip kewajaran dalam GCG mengacu pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemangku kepentingan perusahaan. Yang kedua, transparansi. Dan yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, pertanggungjawaban. Mengacu pada kewajiban manajemen dan pengurus perusahaan untuk bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang diambil dalam operasional perusahaan. Dan yang terakhir, kemandirian. Artinya, suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan manapun yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya ada GCG dalam BUMN. Tujuan dibentuknya BUMN merupakan penjabaran dan implementasi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan kemudian mencoba untuk menguasai dan yang mempunyai dampak luas bagi kepentingan masyarakat seperti kelistrikan, telekomunikasi, tata guna air, dan pertambangan. Tujuan GCG diatur dalam pasal 4 ada 3. Yang pertama, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Dan yang ketiga, menyukseskan program privatisasi. Beberapa contoh kasus pengelolaan BUMN sebelum diterapkan prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, penunjukan anggota komisaris dan anggota direksi BUMN lebih mempertimbangkan aspek politis, KKN like and dislike, daripada aspek kompensasi dan profesionalitas. Yang kedua, kurang berfungsinya organ satuan pengawas intern atau SPI. Yang ketiga, tidak adanya komite audit. Dan yang keempat, kurang memperhatikan penerapan prinsip akuntabilitas, terutama kurangnya perhatian direksi dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Beberapa contoh kasus pengelolaan BUMN setelah diterapkannya prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, penunjukan anggota komisaris dan direksi mulai memperhatikan aspek kompensasi dan profesionalisme, khususnya dengan adanya ketentuan anggota komisaris dan direksi independen yang betul-betul memperhatikan aspek independensi dan profesionalitas. Yang kedua, diperdayakannya organ SPI, khususnya yang menyangkut kualitas pejabat yang menduduki organ SPI tersebut. Yang ketiga, dibentuknya komite audit. Dan yang keempat, penegasan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan bahwa hal itu merupakan salah satu wujud tanggung jawab direksi. Selanjutnya yaitu GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Secara formal, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar di mana berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah, public authority, maupun perusahaan swasta. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga dan unsur penunjang pasar modal. Yang pertama yaitu Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang kedua, Bursa Efek. Yang ketiga, lembaga clearing. Keempat, emiten. Kelima, underwriter. Keenam, investor. Tujuh, akuntan publik.
8 notaris, 9 konsultan hukum, 10 konsultan keuangan. Selanjutnya yaitu peraturan yang berhubungan dengan beberapa tata kelola yang sehat yang ditunjukkan pada lembaga penunjang antara lain. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Yang kedua Peraturan Bapepam Nomor 9 D1. Yang ketiga Peraturan Bapepam Nomor 7 G2. Yang keempat Peraturan Bapepam Nomor kelima yaitu Peraturan Bapepam Nomor 9 E2, yang keenam Peraturan Bapepam Nomor 9 G1, ketujuh yaitu Peraturan Bapepam Nomor 911, yang kedelapan Peraturan Bapepam Nomor 9 J1, 9 Peraturan Bapepam Nomor 10 K5, yang ke-10 Peraturan Bapepam Nomor 914, yang ke-11 Peraturan Bapepam Nomor 916. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada GCG perbankan di Indonesia. Krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi menjelang abad ke-20 diawali oleh krisis moneter yang menimpa dunia perbankan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tata kelola perbankan di Indonesia masih sangat lemah. Menyadari hal ini, Bank Indonesia sebagai institusi tertinggi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan di Indonesia dalam upayanya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 84 PBI 2004 tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial. Selanjutnya ada peraturan bank di Indonesia. Prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan, yaitu pasal 1 ayat 6. Yang kedua, tujuan implementasi GCG pasal 2. Yang ketiga, jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris bab 2 pasal 4 sampai 18. Selanjutnya ada jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Direksi bab 3 pasal 19 sampai 37. Dan yang selanjutnya ada komite bab 4 pasal 28 sampai 48. Selanjutnya ada ketaatan fungsi auditor eksternal dan internal bab 5 49 sampai 52. Ada implementasi manajemen risiko bab 6 pasal 53. Ada ketentuan dana bab 7 pasal 54 sampai 55. Rencana strategi bank bab 8 pasal 56. Selanjutnya ada aspek transparansi kondisi bank bab 9 pasal 57 sampai 58. Selanjutnya ada konflik kepentingan dan pelaporan internal bab 10 pasal 59 sampai 60. Selanjutnya ada laporan dan asesmen implementasi GCG bab 11 pasal 61 sampai 66. Implementasi GCG di cabang luar negeri bab 12 pasal 67 sampai 68. Sanksi-sanksi bab 13 pasal 69 sampai 75. Ketentuan peralihan bab 14 pasal 76 sampai 77. Dan yang terakhir yaitu ketentuan penutup pas ayat 15 pasal 78. Sekian presentase dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.